Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut bahwa saat ini sejumlah demonstran dan juga terduga pelaku kerusuhan telah diamankan oleh kepolisian di berbagai wilayah. Melihat situasi tersebut, Pigai meminta agar aparat penegak hukum dapat membedakan dan memisahkan antara para pengunjuk rasa dan perusuh yang secara tegas dan jelas. Ia juga mengingatkan agar aparat kepolisian dapat membedakan penanganan bagi perusuh yang melanggar hukum dan demonstran yang hanya menyampaikan pendapat dengan tidak menggunakan instrumen berlebihan. Dalam proses penanganan unjuk rasa, diharapkan pada masa yang akan datang dan mulai hari ini sampai pada masa yang akan datang, tidak boleh dilakukan secara dengan menggunakan instrumen secara berlebihan. Namanya excessive use of force atau excessive use of power. Pigai menyebut pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian pendapat, pikiran, serta perasaan secara baik dengan damai dan tertib. Menurutnya, demonstrasi yang bertujuan untuk kebaikan bangsa dan negara masuk dalam domain pelaksanaan atau implementasi hak sipil yang tertuang dalam pasal 19 dan 21 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Dari Jakarta, Cahya Sari, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 37 kelompok meriam yang tergabung dalam Forum Meriam Karbit Pontianak resmi dikukuhkan oleh pemerintah Kota Pontianak di kawasan tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, kegiatan pengukuhan itu juga sekaligus dijadikan daya dorong dan ikon pariwisata baru khas wilayah setempat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Selasa 2 September mengatakan, kini tradisi meriam karbit tidak hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Meriam karbit ya, baik yang dari kayu, balok maupun dari paralon dan besi. Tentu nanti ke depan akan kita kemas menjadi salah satu destinasi yang andalan Kota Pontianak untuk mendatangkan wisata baik lokal maupun regional dan internasional. Keberadaan kelompok tradisi unik di Pontianak ini ada di berbagai penjuru kota. Ada 37 kelompok yang menyebar di Kota Pontianak ini. Terdiri dari 19 kelompok yang ada di Pontianak Timur dan 18 kelompok menyebar di Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara. Festival Meriam Karbit biasanya jadi tradisi untuk menyambut 1 Syawal. Kini dentuman khas yang bisa menjangkau radius 15 km akan lebih sering terdengar di Kota Pontianak karena disesuaikan dengan keinginan para wisatawan yang mau merasakan sensasi menyulut meriam pada malam maupun siang hari. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Jajaran Polres Cilegon bersama personel TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Cilegon melaksanakan patroli gabungan skala besar Selasa malam 2 September. Kegiatan yang berlangsung di wilayah hukum Polres Cilegon ini bertujuan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Kota Cilegon menyikapi maraknya aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Wakapolres Cilegon, Kompol Arif Nazarudin Yusuf memaparkan patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah titik pusat keramaian, mulai dari Simpang 3, kawasan Bonakarta, Jalan Lingkar Selatan PCI, hingga Bundaran Perumnas Cibeber. Dan untuk personil gabungan yang akan melaksanakan tugas hari ini, sejumlah 103 personil yang sudah siap dengan semangatnya untuk melaksanakan kegiatan patroli untuk menciptakan pemeliharaan Kamtibmas dan memberikan kenyamanan terhadap warga ataupun masyarakat Kota Cilegon. Sasaran patroli antara lain kegiatan masyarakat di malam hari dan kita pun bersifat preventif. Dan kita akan mengadakan dialog bersama masyarakat dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama saling menjaga dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati,
Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Yang sesungguhnya undangan tersebut. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Beijing, China dari landasan udara TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Selasa petang 2 September. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa lawatan Presiden guna memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping menghadiri parade militer China pada Rabu 3 September. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Shanghai Cooperation Organization di Tianjin, dilanjutkan dengan parade militer 80 tahun kemenangan rakyat China melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing. Mensesnek pun turut menyinggung batalnya rencana lawatan Presiden ke China akibat dinamika di dalam negeri yang tidak kondusif. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air. Seiring dengan situasi yang berangsur kondusif, Presiden akhirnya berkesempatan memenuhi undangan pemerintah China usai adanya permohonan lanjutan yang datang dari negara sahabat tersebut. Usai lawatan ke Beijing, Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada Rabu 3 September malam. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 27 pemain sepak bola Timnas Senior Indonesia menjalani latihan perdana di Surabaya Selasa malam 2 September. Di antara para pemain,
terlihat Mauro Zylstra yang baru saja merampungkan proses naturalisasi. Pemain depan yang merumput bersama klub FC Volendam di Eredivisie yang merupakan liga sepak bola kasta tertinggi Belanda ini masih berusia 20 tahun. Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku sedang mencobanya untuk menggantikan penyerang produktif Olli Romini yang sedang mengalami cedera dengan perkiraan waktu pemulihan dalam waktu lama. No, but normally he would have been in the under-23s with Coach Gerald, and unfortunately we couldn't write it in. So I took advantage of the situation and get him to the first team. That's it. Latihan ini dilangsungkan untuk persiapan menghadapi Taiwan dan Lebanon pada pertandingan resmi FIFA di Surabaya pada tanggal 5 dan 8 September mendatang. Dua laga FIFA Matchday tersebut merupakan ajang persiapan timnas menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.